ini nubuatan tentang September, bahkan diberitahukan tanggalnya 23 dan 24 ya. Ya, 23 dan 24 September 2025 dikatakan Elohim akan datang. Nah, sebenarnya secara spesifik kita bisa tanya orangnya, apakah yang dikatakan Elohim kepada seseorang itu pengangkatan atau dia akan datang kepada umatnya? Ada nggak perbedaan itu yang saya sampaikan? Itu kalau kita memahami tentang karunia roh. Jadi tidak asal mendengar langsung terima, ujungnya bisa salah tafsir. Ya. Nah, waktu saya buka video, dikatakan kalau dia akan datang kepada umatnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Waktu saya berdoa tadi malam, saya katakan, Bapak, apa benar pengangkatan itu tanggal 23? Tetapi tetap Elohim berfirman, waktunya tidak ada yang tahu. Ada kemarin pengkhotbah yang mengatakan, kan tidak dikatakan di sana jamnya, detiknya. Kalau harinya sudah tahu, itu sudah waktunya. Karena waktu dikatakan di sini berbicara harinya. Ya. Nah, namun apakah kita akan menolak itu? Tidak. Elohim masih katakan loh. Bahkan kita masih melihat ini apa yang terjadi di 2027. Berarti masih lewat ini. Ya. Jadi tenang, saudara terkasih. Saya hanya diberikan hikmat oleh Elohim. Dia akan datang kepada manusia. Ngapain? Apakah ada batasan Elohim datang kepada manusia? Tidak. Dia datang menyatakan firman-Nya. Saya mengingat waktu saya mendengar kesaksian tentang tanggal 23 dan 24 September 2025. Mereka mengatakan kalau kedatangannya itu, pengangkatan yang dikatakannya, itu tanggal itu. Tiba-tiba saya dibawa Elohim untuk mengingat kisah apa? Ellen G. White, Advent. Jadi ini sejarah berdirinya Advent, ya. Banyak yang bertanya, Ibu, ini Advent ya? Secara keorganisasian tidak, tapi sesungguhnya kita semua adalah Advent di hadapan Elohim. Karena Advent artinya menantikan kedatangan Elohim, ya. Nah, dalam Kejadian di masa Ellen G. White tahun 1844 kalau nggak salah ya. Jadi di sana ada seorang yang kepadanya Elohim berfirman. Saya lupa namanya, entah Miller atau siapa ya, karena dia lagi yang membuka Advent ini pertama sekali. Persekutuan itu bukan Ellen G. White, namun yang memberi nama Advent itu di masa Ellen G. White ya. Nah, jadi mereka itu ibadah Sabat. Jadi Ellen G. White itu dari Metodis ya. Jadi saat itu ada pengajaran yang membawakan kalau Elohim akan datang. Nah, mereka beribadah di hari Sabat. Jadi Ellen G. White yang dari Metodis ini, dia keluar masuk ke dalam persekutuan itu. Di dalam persekutuan itu mereka menentukan kalau kedatangan Elohim itu tanggal berapa ya. Coba dicek kembali. Yang di masa Ellen G. White ada ditentukan tanggal, bulan dan tahun. Bulan 7 kalau nggak salah itu. Oktober ya, Oktober. Tanggalnya saya lupa. Entah 28 Oktober 1844 saya lupa ya. Intinya di saat itu mereka mengklaim kedatangan daripada Hamasyah itu tanggal saya lupa, Oktober 1844 ya. Nah, jadi jemaat-jemaat itu pada berbondong-bondong jual aset, jual rumah ya.
Nah, dan bahkan ini ada yang dibagi-bagikan kepada orang lain ya. Jadi di tanggal itu, di hari itu mereka menantikan. Ya. Waktu mereka menantikan, apakah dia datang? Jadi siapa yang berbicara itu? Apakah itu setan? Tidak. Saya juga tidak katakan kalau iblis yang berbicara kepada saudara kita yang dari luar negeri tersebut. Tidak. Nah, namun akhirnya tidak datang. Coba bayangkan jikalau saudara dalam posisi saat itu sudah tunggu-tunggu lihat langit, ya. Ini tahun 1844. Mereka sudah tunggu-tunggu dan lihat langit, nggak datang juga. Ya, akhirnya apa? Mereka pun kecewa, mereka malu, apalagi harta sudah dijual. Ya, ada beberapa bulan mereka berdiam diri, dan disinilah Ellen G. White bergerak. Ellen G. White menghampiri orang-orang tersebut. Dia berkata, jangan putus asa. Mari kita berdoa. Kita tanya kepada Elohim, apa sih sebenarnya arti daripada tanggal itu? Ya, ini lagi heboh-hebohnya tentang tanggal-tanggal. Ada 23, 24 September, ada lagi membawa angka 1700 sekian-sekian, nggak tahu aku angka apa aja itu. Ya, jadi di sini setelah Ellen G. White mengumpulkan tim itu, akhirnya Ellen G. White pun diliputi kuasa ilahi. Dia kepenuhan roh. Ya. Waktu mereka berdoa, Ellen G. White diliputi kuasa ilahi, dia seperti pingsan. Ya. Nah, di dalam kuasa ilahi itu, Elohim membukakan kepada dia arti daripada tanggal tersebut. Jadi ada. Namun artinya luas, ya, maknanya dalam. Nah, itulah awal kegerakan. Ternyata tanggal yang disebut adalah apa? Awal di mana manusia di seluruh bumi harus memulai persiapan mereka, karena masih panjang jalan yang harus mereka jalani. Jadi persiapan daripada apa? Kemurnian firman Elohim. Nah, di masa Ellen G. White itulah awal di mana kemurnian daripada firman dibukakan. Sabat dikuduskan, binatang haram tidak dimakan. Jadi binatang haram itu tidak dimakan. Kalau masih makan bertobat, saudara. Ya, itu di zamannya Ellen G. White. Dia dibukakan, diperlihatkan segala sesuatu. Ya, jadi di sana Elohim berfirman dan memberikan nubuat kepada Ellen G. White. Hanya saya heran di kalangan Advent, kenapa pengembangan daripada karunia ini diberhentikan, hanya stagnan di zaman Ellen G. White. Ya, ini kalau ada yang dari Advent, tolong dengarkan ini. Ya, karena ini adalah satu masukan kepada saudara. Dan coba dicek, jujur saya melihat di kalangan Advent ini, itu dominan yang dibukakan itu apa? Buku Ellen G. White, ya. Nah, jadi tulisan Ellen G. White itu kan banyak. Walau saya tidak pernah membaca karena saya dilarang oleh Elohim. Bukan saya katakan bukunya tidak baik, hanya Elohim mau apa yang saya terima murni. Jadi saya tidak diizinkan membaca buku apapun kecuali apa? Kitab suci. Ya. Nah, jadi setiap pengajaran di Advent yang saya lihat itu pasti dibukakan buku Ellen G. White, yang kemudian itu dihubungkan ke firman. Itu bagus. Namun saran saya, alangkah baiknya kalau firman yang ditonjolkan terlebih dahulu. Ya. Nah, dan alangkah baiknya jikalau dicek keasliannya. Karena saya dengar juga, ya, kalau ada beberapa buku yang memang tidak asli lagi, sudah direvisi, ya. Dan saya diberikan Elohim pengenalan di titik-titik mana itu yang sudah
direvisi, ya. Nah, oke. Jadi hanya waktu Elohim memperkenalkan kepada saya, Ellen G. White, anakku, ada seorang sepertimu. Nah, hari itu saya berpikir, sepertimu apa maksudnya? Yang aku pakai untuk menyingkapkan kebenaran. Ternyata sepertimu sama-sama perempuan kami, ya. Jadi ini pesan kepada Advent di seluruh dunia. Kalau sungguh Elohim mau memakai engkau untuk pengembangan dari apa yang Elohim perintahkan kepada Ellen G. White. Jadi sebenarnya tidak stagnan hanya di Ellen G. White aja pengembangan karunia-karunia roh. Jadi jemaat-jemaat pengikut Advent sesungguhnya harus mengembangkan karunia-karunia roh itu. Lihat di zaman Ellen G. White bagaimana dia bernubuat, ya. Bagaimana nubuatan itu keluar? Itu ada praise and worship. Jadi nyatakan praise and worship itu, nyatakan mazmur dalam peribadatan. Karena sungguh sekiranya kita bisa dibawa ke zaman Ellen G. White, saya yakin 100% kalau ada angka yang sempurna di atas 100%, saya ambil angka itu. Saya yakin 100% Ellen G. White adalah seorang pemazmur di hadapan Elohim. Ellen G. White adalah seorang penyembah di hadapan Elohim yang ibadahnya tidak rutinitas, terbukti. Sedangkan nonton filmnya saja kita lihat bagaimana pas ibadah dia kepenuhan. Benar? Jadi kenapa ini tidak ada lagi? Apakah sudah mati karunia itu di zaman Ellen G. White? Tidak. Sampai detik ini karunia-karunia roh itu masih dicurahkan oleh Elohim. Jadi bagaimana supaya pengembangan daripada nubuatan atau amaran yang disampaikan oleh Elohim kepada Ellen G. White berkembang? Maka buka hatimu melalui karunia-karunia roh. Buka hatimu akan praise and worship. Itu pesan yang Elohim sampaikan kepada kaum Advent di seluruh dunia. Dan ingat, anak manusia itu adalah Elohim itu sendiri. Itu bukan pribadi yang berbeda. Itu bukan orang yang berbeda. Anak manusia itu adalah Elohim itu sendiri. Itu satu. Itu Echad. Itu Esa. Ya, jadi itu harus dipegang. Ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku kaum Advent di seluruh dunia agar mengembangkan apa yang Elohim telah curahkan kepada Ellen G. White. Ya, jadi sebenarnya amaran-amaran yang diberikan Elohim kepada Ellen G. White juga hari ini dibukakan Elohim juga melalui pelayanan ini. Makanya kami juga melakukan apa yang disampaikan. Bagaimana kita hidup berdampingan antara yang satu dan yang lain, ya. Nah, Elohim ajarkan kepada saya sahabat, Elohim ajarkan kepada saya tentang binatang hara, ya. Dan saya tahu Elohim itu sampaikan kepada Ellen G. White. Dan di tahun 1900 dikembangkan melalui apostolik William Seymour kerasulia itu. Nah, di zamannya William Seymour yang dari penyingkapan tentang sabat dan binatang haram dikembangkan di William Seymour dengan apa? Karunia roh. Di tahun 2000-an dikembangkan dengan apa lagi? Penyingkapan akan nama yang sesungguhnya. Jadi lengkap. Elohim sampaikan kepada saya, anakku, sesungguhnya setiap abad itu aku membukakan kebenaran-kebenaran itu. Tetapi manusialah yang menolak pengenalan akan aku, kata Elohim. Ya, jadi jangan menolak pengenalan itu. Oke, jadi yang dimaksud dengan 23-24 September 2025 yang banyak orang menghubungkan dengan hari raya peniupan trompet atau sangkakala, ya, dan dihubungkan lagi 7 tahun setelah ini nanti hari raya perdamaian. Nah, jadi ada orang yang mengatakan, jadi ini simpang siur, ya, karena di dalam kesaksian A dikatakan 23 itu Elohim datang. Nah, di 2025 katanya lagi di 2032. Setelah 2025 ini nanti, maka 2032 setelah 7 tahun itulah hari raya perdamaian itu. Nah, disitulah nanti semuanya. Lah jadi bingung, ya. Jadi yang mana? Nah, namun saya katakan
itu adalah hari raya peniupan sangkakala. Itu bukan hari yang harus kita tutup mata dan tutup telinga. Ini tahun-tahun kesusahan semakin nyata. Saya hubungkan dengan apa yang Elohim katakan 2025 tentang bencana-bencana yang akan terjadi. Dan Elohim berfirman 2026 Pergamus akan berdiri. Jadi di saat Pergamus berdiri, artinya apa? Antikris atau anti Hamasiah itu benar-benar mengontrol umat manusia. Ya, sudah mulai nggak ini kelihatan? Jadi kita harus tahu pengontrolan itu sebagai apa? New World Order, total control. Lihat nggak apa yang terjadi dan akan dilakukan 17 Agustus di saat katanya Indonesia merdeka. Tetapi tanggal itu saya katakan mulai kita terpenjara dengan segala apa? Pengontrolan. Ya. Siapa yang akan mengontrol manusia? Pembinasa keji. Karena itu peraturan yang telah mereka tetapkan dan itu disahkan di tahun berapa? Masa COVID itu yang kita bukakan di seminar ya. Kalau saudara menyimak itu sudah kita bukakan. Dan tentang hari ini juga sudah kita bukakan. Tentang yang akan berlaku 17 Agustus kami sudah bukakan di seminar. Apalagi yang saudara mau lihat ya. Sebenarnya apa yang terjadi ini kami sudah beritahukan karena Elohim telah beritahukan. Makanya tidak kaget. Bahkan 2023 saya sudah sampaikan kepada saudara, akan ada masa di mana rekening akan dibekukan. Itu sudah dari 23 saya sampaikan. Di mana kita akan dikontrol. Hidup kita, uang kita. Terjadi? Terjadi. Dan inilah yang dikatakan Pergamus akan berdiri. Yang sesungguhnya biarlah kiranya hanya Elohim yang menguasai hidup kita. Tetapi Azazel atau Lucifer itu sendiri dan antek-anteknya tidak mau tinggal diam. Karena iblis tahu waktunya sudah akan tiba. Iblis aja tahu dia akan dilempar ke neraka. Iblis aja tahu tanda-tandanya kapan, bila mana waktunya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu dia bekerja dengan giat untuk menjerumuskan, menjatuhkan umat manusia. Penyesatan yang paling nyata di hari terakhir yang akan melumpuhkan umat manusia melalui apa? Perut. Karena nantinya perut, apalagi jabatan, kenamaan, harta, inilah yang akan menjerat manusia untuk menerima tanda bilangan itu. Karena kami telah sampaikan dari 2023, tanda bilangan itu adalah sistem. Peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Barcode sudah semakin nyata, ya. Jadi manusia akan terjebak melalui apa? Kelaparan. Manusia akan terjebak melalui apa? Jabatan yang sulit ditinggalkan. Jadi inilah masa pemaksaan yang sesungguhnya. Bukan seperti di saat kecil. Nanti kalau ditanya suatu hari nanti masa antikris itu, terima Yesus atau tidak? Tetap katakan saya terima Yesus. Nah, gitu diajarkan guru sekolah minggu ya. Ternyata tidak seperti itu pemaksaan itu. Ya, saya sudah jelaskan pemaksaan itu seperti apa. Di saat engkau lapar, kau butuh beras, kau butuh makanan, sudah tanda tangani sistem ini. Manusia akan dipaksa melalui keadaannya. Jadi sudah di depan mata. Jadi saya tidak heran jikalau nanti pas hari peniupan sangkakala di mana surga mulai membukakan kepada dunia. Dia datang kepada manusia mengumumkan masa kesesakan.
Inilah yang Elohim bukakan. Kesesakan itu sudah akan ada dan semakin besar di depan mata. Ini saja sudah mulai sesak enggak? Berbondong-bondong orang ke bank sekarang, ya kan? Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada matahari, tidak ada apapun, ya. Kok uangnya dibekukan? Makanya dari dulu saya sudah sampaikan kepada saudara, ada uangmu, tarik dari ATM, tarik dari rekeningmu, alokasikan itu, belikan asetmu, lahanmu, supaya di saat kita tidak bisa membeli dan menjual, engkau mampu bertahan dan berdiri tanpa menerima tanda bilangan. Ya, Pak Dharma juga kan itu yang disampaikan. Jadi klop ya, 2023 dia juga sudah katakan, Bu, sampaikan kepada seluruh jemaatnya untuk menarik uang dari ATM, karena nanti tiba-tiba seperti jebakan Batman. Ini jebakan Batman nggak ini? Masakan undang-undangnya tanggal 17 tapi sudah diberlakukan, aneh kan? Di saat saya tanya itu ke orang bank, ya Bu, lanjut Bu, yang lain ada lagi Bu? Mereka tutup mulut. Mereka tidak sanggup untuk membongkar ada apa sebenarnya ini, ya. Bahkan mereka pun tidak sanggup membongkar angka di dalam barcode itu, angka berapa. Ini saya tidak tahu, orang yang saya tanya itu sampai sekarang dia tidak menghubungi saya kembali. Takut atau gimana ini, ya. Memang keadaan memaksa saya saat itu, tolong, saya sudah tahu angka itu angka berapa. Tapi saya memaksa dia karena saya tahu dia kepala bank. Angka berapakah di dalam barcode ini? Akhirnya jujur toh, 6. Jadi apalagi yang kita tunggu? Jadi September itu adalah pemberitahuan, ya, yang dinyatakan oleh Elohim kepada seluruh umat manusia kalau bumi akan menghadapi masa kesesakan. Ya, itu tepatnya yang Elohim bukakan. Kesesakan akan tergenapi dan masa peralihan. Peralihan dari apa? Kebebasan kita yang akan dirampas. Manusia tidak akan bisa berdiri, ya, dengan hatinya, dengan hidupnya, tetapi harus dikontrol penuh, diatur penuh. Dan siapa yang akan menentang mereka, maka inilah akan teraniaya, akan tertawan. Ini masanya. Makanya siap-siap untuk apa? Martir. Ya. Jadi bagi saudara-saudara yang bertanya-tanya, ya, apakah arti September itu yang dibukakan Elohim. Dan memang saya yakin 100% tanggal 23 September itu belum rapture. Saya yakin 100%. Karena saya tidak bisa katakan sekiranya dia datang, atau kalaupun tidak datang, tidak. Karena pesan itu adalah pesan yang diberitahukan kepada umat manusia, di mana dia datang untuk apa tadi malam, teruah ya. Karena itu tadi malam Elohim katakan, ya, di mana dia datang. Jadi dari mulut saya tadi malam itu teruah, memberitahukan kepada umat manusia kalau masa kesesakan itu sudah di depan mata. Dan Elohim bukakan September, Oktober, November, Desember, berdoalah agar kiranya bencana-bencana itu dijauhkan daripada. Berarti akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi menjelang 2026. Jadi berdoa, saya katakan berdoa, bisa tidak terjadi nggak? Bisa. Kemarin saya cukup berterima kasih, ya. Saya membuka video yang dikirimkan, ada satu wilayah Wamena kalau nggak salah, ya. Mereka libur hari itu 1 atau 2 hari, ya. Jadi semua penduduk itu masuk ke dalam rumah. Bupatinya menghimbau semua masyarakat untuk benar-benar bertelut.
agar kota mereka dijauhkan dari segala bencana dan malapetaka. Itu baru minggu lalu itu. Yang seperti ini saya katakan acungkan jempol. Tapi saya katakan bagi penduduk yang mau melakukan seperti ini, ingat, hari itu adalah hari doa. Tutup handphone. Jangan buat pikiranmu bercabang. Bila penting puasa hari itu juga. Jangan hubungkan perkara roh dengan kedagingan. Itu supaya apa? Doa berkuasa. Ya. Jadi bagi wilayah-wilayah yang mau mengadakan doa seperti ini, saya sampaikan, sepakatlah engkau, hai suami, hai istri, dan hai anak-anak, untuk benar-benar menguduskan hari itu, mempersembahkan hari itu sebagai hari yang benar-benar ratapanmu kepada Elohim, tanpa menghubungkan hal-hal dunia. Bisa enggak? Karena ini adalah sihir berhala terbesar. Jadi alangkah berkuasanya doamu jikalau hari itu full engkau tanpa gadget. Itu. Karena saya juga rasakan saat berdoa kalau ada ini dan tidak. Ya. Paling kalau saya tidak menemukan pena, saya bawa ini supaya saya bisa catat di dalam pesan-pesan Elohim. Jadi jangan dikatakan ya semua penduduk mari kita bersepakat berdoa, tetapi yang ada waktu santai untuk apa? Buka TikTok, buka YouTube, buka Instagram, ya. Karena di zaman sekarang siapa sih yang bisa tidak tergiur dengan handphone yang lagi nganggur? Itu di zaman sekarang. 24 jam ngapain aja ya? Nah itu di zaman sekarang ini. Tetapi saya katakan supaya doamu berkuasa atas wilayahmu, karena saya akan menyebutkan beberapa wilayah-wilayah yang dimana tadi malam Elohim bukakan akan digoncang, akan ini ya. Jadi supaya tidak tergoncang, bisa nggak? Tidak tergoncang bisa. Niniwe Elohim tetapkan, ya, ketetapan Elohim akan Niniwe itu dinyatakan. Tetapi terjadi? Tidak. Itu bahkan sudah ditetapkan. Ini dikatakan akan tergoncang. Jadi supaya tidak terjadi demikian, sepakat. Engkau ajak kepala desamu, engkau ajak bupati, engkau ajak gubernur, ya. Mari kita bersepakat berdoa supaya wilayah kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Supaya wilayah kita dijauhkan dari segala bencana, ya. Ini kami ada di sekeliling wilayah yang rawan, saudara, ya. Tetapi saya katakan kepada Elohim, saya tahu engkau menghantarkanku ke sini. Engkau melihat seberapa besar iman kami. Ini rawan longsor, ya. Jadi bagi orang-orang yang mau mencari lahan, Bu, rawan longsor. Kalau engkau percaya Elohim, selagi Elohim katakan jangan di situ, ya, sudah berjalan saja. Tapi kalau satu contoh ada tempat Elohim katakan jangan di situ, ya jangan. Sama seperti kami dulu sebelum tempat ini, kami ada di satu tempat. Elohim perintahkan, anakku keluarlah dari tempat ini. Kami keluar. Setelah keluar saya tahu apa sih sebenarnya yang Elohim maksud kenapa kami diperintahkan keluar. Jadi sekalipun itu rawan gempa, rawan longsor, kalau memang Elohim katakan engkau di situ, ya sudah percaya saja berjalan dengan iman. Ya, nah, jadi ini tempat ini dikelilingi wilayah-wilayah yang akan dinubuatkan, akan tergoncang, ya. Tetapi saya hanya katakan kepada Elohim, bahkan sama tim saya katakan, kalau itu terjadi kita akan terasa, tetapi jangan khawatir. Ini yang tidak hadir tadi malam yang sudah selesai makan langsung pulang, yang tidak mengecap lawatan. Karena dalam setiap kehadirannya ada lawatan, loh. Ya. Jadi yang tadi malam tidak ada di sini, sayang sekali saudara, sayang sekali. Karena di sanalah kurang kepekaan. Kenapa saya katakan demikian? Kalian tahu kan aku lagi peperangan? Kalian tahu kan aku lagi berdoa?
Bukankah seharusnya engkau harus menantikan itu? Apa sih? Kenapa sih tadi ibu itu peperangan? Apa sih yang diperangi? Apa sih pesan? Itulah kalau kalian mencari Elohim. Ya. Nah, jadi siapa yang ada di sini dia dapat berkat. Apa berkatnya? Yang nyata dapat jeruk 2. Ya kan? Itu dulu berkat yang nyata. Ya, yang tidak kelihatan ini ya kita tidak tahu. Siapa tahu orangnya gampang kesal. Diperhatikan, ternyata sudah ditarik itu. Itu kalau saudara paham dunia roh. Makanya selalu berjaga-jaga. Ya, sekali lagi kalau kalian sudah melihat Ibu Heni seperti itu, sudah diam aja di tempat, tunggu. Siapa tahu memang pesan samamu. Karena aku pun seperti itu, kalau ada saya tahu orang yang dipakai Elohim, saya akan menunggu dia. Mau anak kecil pun yang dipakai, saya akan tunggu. Agar kiranya kalau ada pesan sama saya, itu dinyatakan, kan gitu. Boleh hujan deras. Saya tidak tahu jaringan akan lancar atau tidak. Ini pemirsa tolong doakan. Ya, jaringan ditahan. Amin. Oke, baik. Jadi itu tentang September ya. Sudah paham ya. Jadi siapkan hatimu. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan. Jangan karena saya katakan seperti itu, aman. Ternyata belum pengangkatan September. Sehingga engkau pun merajalela dalam dirimu. Ya, engkau yang gampang kesal, masih kau izinkan kekesalan itu. Saya katakan, bahkan itu adalah waktumu untuk berjaga-jaga. Setiap detik nafas kehidupan adalah setiap detik di mana kita harus berjaga-jaga. Jangankan tanggal 23 September. Kalau sekiranya esok tiba-tiba kau kepleset, kepalamu kejedut, mati gimana coba? Kan gak ada yang tahu. Tetapi hendaklah setiap hari, setiap waktu kita berjaga-jaga. Kalau apabila hari itu datang menimpamu, maka engkau sudah menjamin kalau tubuhmu saja yang akan mati, tetapi rohmu hidup di dalam kekekalan, yaitu kerajaan surga. Sama ini ya, itu. Oke, saya akan membacakan pesan Elohim yang disampaikan tadi malam. Di sini Elohim berfirman, jauhi kota-kota besar. Nah, kenapa? Saya sampaikan 2 hal. Satu berbicara tentang malapetaka atau bencana. Perang. Kalau perang terjadi yang diserang itu apa? Pedesaan, kota pasti. Ya. Kalau kelaparan terjadi, yang paling nyata mengalami di mana? Perkotaan. Kenapa? Karena kalau gagal panen, maka di kota tidak ada suplai makanan. Karena yang menyuplai ke kota itu dari mana? Desa. Ini aja di desa pedusunan seperti ini kami cari beras kemarin itu sudah agak susah, saudara. Karena ternyata ada kegagalan panen di beberapa wilayah. Ya. Masih enak hanya harga naik. Kalau barangnya ada masih syukur, ya kan? Bagaimana harga sudah naik, barang tidak ada. Jadi kalau hal-hal seperti ini terjadi, yang lebih susah di mana? Di kota. Kalau peraturan nanti ini yang sudah di depan mata digitalisasi ini, kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa sistem itu. Yang paling susah di mana? Di kota pastinya. Karena apa? Air minum pun dibeli. Apa-apa dibeli. Listrik bayar. Ya. Nah, otomatis menolak sistem atau terima sistem? Pasti menerima sistem kalau dia memang memfokuskan dirinya hidup di sana. Makanya keluar, saudara. Karena sudah saatnya kau keluar. Lihat segala musim, lihat segala tanda. Tanda apa lagi yang harus saudara nantikan? Bersyukur, sekali lagi saya katakan, bersyukur Indonesia, sistem ini terlambat sampainya.
Kenapa saya katakan memang di Indonesia banyak orang pilihan? Di luar negeri sudah berlaku kan? Sudah. Jadi tanda bilangan seperti apa lagi yang harus dinantikan? Ya, kita katakan tanda di dahi dan di tangan sudah nggak? Sudah, scan. Tetapi tanda di dahi dan di tangan itu berbicara apa? Peraturan, hukum, perintah, ketetapan yang kita terima dengan akal terbuka, akal yang sehat dengan tangan terbuka. Itu arti tanda di dahi dan di tangan. Karena bangsa Israel diberikan tanda di dahi dan di tangannya, yaitu apa? Hukum-hukum Elohim. Apa artinya tanda di dahi? Beritahukanlah kepada keturunanmu, anak cucumu, baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau berbaring, tentang segala hukum, ketetapan dan perintah-perintah, kata Elohim. Itulah sebagai tanda di dahi dan di tanganmu. Artinya itulah yang akan menjadi pola hidup kita, hukum dalam hidup kita yang harus kita terima dengan tangan terbuka atau kita taati. Ya, kan kalau tangan terbuka artinya diterima, berarti ditaati. Jadi nanti sistem ini juga akan diberikan menjadi tanda di dahi dan di tangan, yang merupakan peraturan yang mengatur hidup umat manusia. Jadi jangan semata-mata saudara yang nantikan, kan belum dibikin di dahi. Di mana tertulis di dalam Alkitab atau kitab suci? Tanda itu nanti dimasukkan cip ke tangan atau dimasukkan ke dalam dahi. Tidak ada tertulis itu. Yang dikatakan tanda itu di dahi dan di tangan. Ya sama aja dengan tanda yang diberikan kepada bangsa Israel. Hanya bedanya tanda kepada bangsa Israel itu menuju keselamatan. Tanda yang diberikan di kitab Wahyu kepada manusia menuju kebinasaan. Itu bedanya, ya. Jadi jauhi kota-kota besar. Elohim juga katakan, sampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak mengenal aku. Sebab jikalau mereka mengenal aku, mereka akan melakukan firman-Ku. Benar tidak itu? Karena tanda kita mengenal Elohim, maka kita akan melakukan firman-Nya. Itulah tanda kalau kita mengenal Elohim. Tertulis di mana itu ya? 1 Yohanes ya? 1 Yohanes, itu tadi pagi itu ya? 1 Yohanes 2 ya? 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Oh, pas baru tadi pagi ini. Saya pun tidak menghubung-hubungkan ya, karena ini ayat renungan Fanya. Ternyata ada hubungannya ke kesan Elohim tadi malam ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-3, itulah dulu ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah Elohim ada di mana? Ada tertulis di kitab suci ya saudara. Jadi kalau Ibu Heni menguduskan hari Sabat itu perintah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jikalau Ibu Heni tidak makan binatang haram, itu perintah. Dikatakan jauhkanlah dirimu dari binatang-binatang haram. Itu perintah. Nah dikatakan di ayat ini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi di saat engkau tidak menguduskan hari Sabat, namun engkau mengatakan engkau mengenal Elohim, maka engkau disebut sebagai apa sesuai firman ini? Pendusta. Tahu nggak penyesatan terbesar di akhir zaman yang dilakukan oleh antikris atau anti Hamasia? Di saat mereka merubah firman, merubah hukum dan waktu. Jadi sudah banyak penyesatan sekarang ini, sudah, karena gereja-gereja tidak melakukannya. Karena
Tidak ada yang bisa mengurang-urangi firman. Jelas dikatakan di dalam Keluaran. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari keberapa itu? Sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 engkau harus sujud menyembah kepada Elohim. Ya, hari Minggu hari apa itu? Hari keberapa? Pertama. Terus kenapa kita menyimpang? Dikatakan kalau ada yang menambah-nambahi, ada yang mengurang-urangi, maka Elohim akan menghakimi orang tersebut. Dan siapa yang menambah-nambahi atau mengurangi, mereka adalah penyesat. Itu firman yang mengatakan, bukan saya. Ya. Nah, jadi supaya engkau tidak menjadi penipu di hadapannya, tidak menjadi pendusta di hadapannya, sudah lakukan perintah ini. Ingat, terus kalian sahabat itu dulu. Ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Hamasiah telah wajib hidup loh. Sama seperti Hamasiah telah hidup. Jadi kalau engkau mengatakan engkau ada di dalam Dia, maka engkau harus hidup wajib sama seperti Hamasiah telah hidup. Makanya kalau ada orang mengatakan kenapa harus dibaptis, kenapa harus selam, sudah kita kan wajib hidup sama seperti Hamasiah. Hamasiah dibaptis. Baptisannya seperti apa? Diselamkan, ya sudah kita lakukan saja karena ini tadi wajib hidup sama seperti dia, selesai ya. Jadi nggak usah itu diperdebatkan terlalu panjang. Karena saudara angkat pun ayat dari kiri dan ke kanan dari semua ayat. Ini aja satu. Kita wajib hidup sama seperti dia. Lihat, Hamasiah melakukan sabat. Ya, dia beribadah dari sabat. Hamasiah makan binatang haram? Tidak kan? Ya sudah. Karena dikatakan di sini wajib hidup sama seperti Hamasiah telah hidup. Jadi atas dasar apa lagi saudara akan menyerang saya? Dengan ketaatan kami dalam hal ini. Kami melakukannya karena kami tahu firman itu saja. Ya, dan itu tertulis. Bahkan yang saudara lakukanlah sekarang. Tertulis nggak? Sadar nggak saudara? Saudara sudah disesatkan dari mulai zaman siapa? PTKN. Ya, lanjut saja. Mungkin kita sebut namanya, saya tidak tahu. Ya, nggak apa-apa disebut namanya, Vatikan. Ya, peraturan-peraturan yang saudara ikutkan itu kan bersumber dari sana. Ya, dan ternyata kenapa daging babi dihalalkan? Itu daging favorit siapa? Romawi. Makanya dihalalkan. Jadi janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Tetapi hendaklah engkau diperbaharui. Ya. Oke, lanjut, masih panjang ini. Sabar, saudara berkasih. Bumi akan berlalu, tetapi firman Elohim akan kekal. Ya kan? Tidak akan berlalu. Oleh karena itu, apa yang harus engkau kejar? Kekudusan. Supaya engkau bisa kudus, maka kuasai apa? Firman. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva.
Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Dia akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.